Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Wahyuningsih. Saya mengajar di SMP Plus Taruna Andalan, mata pelajaran matematika, dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pelalawan. Pada video kali ini akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun tujuan khusus dari demonstrasi kontekstual pada video ini adalah tentang membahas praktik segitiga restitusi terhadap murid di sekolah melalui skenario dua jenis kasus yang terjadi di sekolah. Dalam segitiga restitusi terhadap 3 tahap yang akan dilaksanakan, yang pertama adalah menstabilkan identitas, tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oleh sebab itu, pada video ini akan memaparkan bagaimana pelaksanaan ketiga tahap yang terdapat pada segitiga restitusi tersebut. Pada skenario kasus yang pertama, di sini membahas tentang seorang murid yang datang terlambat karena terlambat bangun dan salah dalam menggunakan sepatunya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skenario video berikut ini. Setiap hari Senin, Ibu Wahyu bertugas sebagai guru piket kedisiplinan di SMP Plus Taruna Andalan. Peraturan di sekolah itu bahwa murid masuk pada pukul 7.15 WIB dan gerbang sekolah akan ditutup pada saat bel masuk sudah berbunyi. Ketika Bu Wahyu akan menutup gerbang sekolah, dari kejauhan terlihat seorang muridnya yang bernama Eunike, kelas 7B lari tergesa-gesa karena sudah terlambat. Nike, sudah jam berapa sekarang? Ya Bu, sudah jam 7.25. Berarti itu artinya kamu terlambat. Ibu perhatikan kamu sekarang akhir-akhir ini kamu sering datang terlambat ya? Ya Bu, Ibu benar. Dan Ibu perhatikan sepatumu tidak standar ya, kamu menggunakan sepatu warna putih. Ya Bu, saya minta maaf. Tadi saya terlambat bangun Bu, jadi saya buru-buru dan tidak memperhatikan sepatu saya. Nike, bangun terlambat itu hampir semua orang juga biasa melakukannya ya. Tapi kalau kamu tidak berusaha untuk segera memperbaikinya, kamu bisa dirugikan dirimu sendiri dan bisa menimbulkan masalah untuk dirimu sendiri. Contohnya, kamu sekarang datang terlambat sekolah, akhirnya kamu buru-buru dan kamu salah menggunakan sepatu, tidak standar sepatu yang kamu gunakan. Ya Bu, saya meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya. Oke, kamu tentu punya alasan ya kenapa kamu bangunnya terlambat sehingga kamu terlambat ke sekolah dan kamu buru-buru akibatnya kamu salah menggunakan sepatu. Ya Bu, di rumah saya tidak ada yang membantu membangunkan saya, sehingga saya susah bangun lebih awal dan akibatnya saya jadi terlambat. Loh, jadi orang tuamu kemana? Kamu tinggal bersama siapa sekarang? Ibu saya tinggal di kota lain dan ayah saya kerja pulang sebulan sekali dan saya tinggal bersama kakak saya yang masih sekolah di sini. Tentang menghormati dan menghargai diri sendiri ya Bu? Ya betul. Menurut kamu apakah kamu sudah melakukan keyakinan itu dengan baik, Nike? Belum Bu, karena saya masih terlambat ke sekolah dan saya belum menghargai diri saya sendiri. Ya, kamu pintar sekali, Nike. Tentang menghormati dan menghargai diri sendiri ya Bu? Ya betul. Menurut kamu apakah kamu sudah melakukan keyakinan itu dengan baik, Nike? Belum Bu, karena saya masih terlambat ke sekolah dan saya belum menghargai diri saya sendiri. Ya, kamu pintar sekali, Nike. Menurut kamu, Nike, apa solusinya supaya kamu tidak bangun terlambat lagi sehingga kamu bisa datang ke sekolah tepat waktu dan kamu tidak buru-buru lagi dalam menggunakan sepatu? Saya akan tidur lebih awal jam 9 dan saya akan menyetel alarm di handphone saya jam 5 Bu. Menurut kamu, ketika kamu lupa menyetel alarm, ada nggak solusi lain yang bisa membantu kamu agar kamu bisa bangunnya lebih awal? Saya akan meminta bantuan kakak saya untuk berusaha membangunkan saya jam 5 Bu. Baik, mantap sekali Nike. Jadi Ibu harapkan mulai hari ini kamu sudah bisa disiplin waktu dan berikutnya kamu
tidak pernah lagi datang terlambat ke sekolah dan tidak buru-buru dalam menggunakan sepatu lagi. Baik, ini surat izin masuk kamu berikan kepada guru yang mengajar di kelasmu sebagai bukti kamu sudah diproses oleh guru piket. Baik Bu, saya akan berjanji tidak terlambat lagi dan menghargai diri saya sendiri. Baik Eunike, tadi kita sudah melakukan praktik segitiga restitusi. Coba tolong kamu ceritakan bagaimana perasaan kamu setelah melakukan praktik segitiga restitusi tadi. Baik Bu, yang pertama saya awalnya merasa takut karena saya melakukan 2 kesalahan terlambat dan tidak memakai sepatu yang standar. Saya merasa takut karena takut dihukum yang berat, tetapi setelah Bu Wahyu menyampaikan kalau terlambat itu hal yang biasa dilakukan oleh semua orang dan saya harus memperbaikinya, saya sedikit lega. Yang kedua, saya merasa senang karena alasan saya diterima dan bisa dipahami serta dibimbing untuk mencari solusi yang sedang saya alami. Pada kasus yang kedua, membahas tentang 2 orang anak yang bermain sepak bola di dalam ruangan sehingga memecahkan kaca jendela di kelas tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skenario berikut ini. Pada saat jam istirahat siang, Zikri dan Jeremy murid kelas 7B bermain sepak bola di dalam kelas. Mereka sudah ditegur oleh salah satu temannya yang bernama Eunike. Namun, mereka tetap tidak mendengarkannya dan terus bermain sepak bola sambil terus tertawa gembira. Dikarenakan Jeremy terlalu keras menendang bola dan mengenai kaca jendela kelas, akibatnya kaca jendela tersebut pecah. Lalu, Bu Wahyu memanggil Zikri dan Jeremy untuk dimintai keterangan. Dan kalian menendang bola terlalu keras, akibatnya kaca jendela di kelas kalian itu menjadi pecah. Apakah itu betul? Benar Bu, tadi ketika jam istirahat kami bermain bola di dalam kelas dan menendang bola terlalu keras adalah Jeremy. Benar Bu, saya memecahkan kaca jendela tersebut, tapi saya tidak sengaja Bu. Baiklah, sebenarnya tidak ada masalah ya dengan permainan sepak bola dan Ibu yakin pasti kalian senang kan melakukan permainan ini? Ya Bu, kami sangat menyukai permainan sepak bola. Baiklah, sekarang tapi kalian tahu nggak kalian sekarang itu dalam masalah gara-gara permainan sepak bola yang kalian lakukan tadi Bu? Tahu Bu, kami bermain sepak bola di dalam kelas dan memecahkan kaca jendela tersebut. Baiklah, sekarang kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara kalian memperbaiki kesalahan ini. Tapi pasti kalian punya alasan kan kenapa kalian melakukan permainan sepak bola ini? Bu, kami sangat merasa senang karena bermain sepak bola. Ya, Ibu bisa melihat kalian memang sangat bahagia dan senang ya dalam melakukan permainan ini. Tetapi kalian yang kalian lakukan itu merugikan orang lain. Sekarang, mari kita bicara masalah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita ini. Apa yang kalian percaya dan apa yang belum kalian tunjukkan tentang keyakinan sekolah dan keyakinan kelas kita ini. Menghargai dan menghormati orang lain Bu. Menghargai dan menghormati lingkungan. Kalian ingat baik ya, ingat dengan baik keyakinan sekolah dan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Dan kita kembali ke masalah permainan sepak bola yang memecahkan kaca tadi. Menurut kalian, bagaimana langkah yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah ini dan apa yang bisa kalian lakukan untuk mengganti kaca jendela yang sudah kalian pecahkan tadi? Baik, kalian berdua ingat baik-baik tentang keyakinan dari sekolah dan keyakinan dari kelas kita. Menurut kalian, kita kembali ke permainan sepak bola tadi. Menurut kalian, dengan permainan sepak bola yang kalian lakukan dalam kelas tadi, apakah kalian sudah menghargai dan menghormati orang lain dan menghargai dan menghormati lingkungan di mana kalian berada? Baik, tapi kalian mendapatkan rasa senang kan? Menurut kalian, apakah ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang itu? Iya Bu, masih banyak jenis permainan lain yang bisa kita lakukan tanpa mengganggu ataupun merugikan orang lain. Baiklah, sekarang kita bahas apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini dan apa yang bisa kalian lakukan untuk mengganti kaca jendela yang sudah pecah itu.
tenang Bu. Selama menghadapi proses penyelesaian masalah saya Bu, dan saya menyukai karena dibimbing cara menyelesaikan solusi yang kami hadapi. Bagaimana kamu jadi perasaan kamu bagaimana tadi setelah mengikuti praktik segitiga restitusi? Ya Bu, biasanya kalau salah langsung dihukum dan solusinya itu dari guru. Sekarang kalau salah dikasih solusi, tapi solusi dari kita sendiri. Menurut saya itu sangat bagus. Demikian video yang memaparkan tentang demonstrasi kontekstual tentang budaya positif dalam pelaksanaan praktik segitiga restitusi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.